Selamat berjumpa kembali dalam berbagai ulasan yang menyangkut tentang topik-topik dalam dunia bisnis. Dan pada kesempatan kali ini, topik yang akan kita jadikan bahan ulasan yaitu tentang mengenal lebih dekat dengan apa yang disebut dengan distributor. Kalau kita berbicara tentang bisnis, maka sejatinya peran distributor itu merupakan sesuatu yang teramat penting, karena distributor ini merupakan salah satu pihak yang mampu memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan suatu perusahaan agar volume penjualannya akan dapat terus mengalami peningkatan. Distributor itu sendiri merupakan suatu perusahaan atau juga bisa individu yang berperan sebagai perantara untuk mendistribusikan produk-produk dari produsen ataupun pemasok kepada konsumen ataupun pelanggan akhir. Sesuai dengan kedudukannya di dalam rantai bisnis, maka distributor ini merupakan suatu posisi yang amat strategis. Karena strategisnya itulah, maka distributor memiliki tugas yang tidaklah mudah. Tugas utama dari distributor itu cukup banyak, akan tetapi di antara berbagai tugas pokok dari distributor ini ada beberapa yang sifatnya sangat-sangat mendasar. Di antara beberapa tugas pokok dari distributor, yang pertama adalah bahwa distributor harus menyediakan akses pasar bagi produsen. Pada umumnya, distributor memiliki networking, memiliki jaringan yang amat luas. Sehingga dengan jaringan yang dimilikinya tersebut, maka distributor akan mampu menghubungkan produk-produk yang dihasilkan oleh para produsen dengan berbagai titik-titik penjualan. Seperti halnya produk-produk tersebut disalurkan kepada pengecer, kepada grosir, ataupun kepada toko-toko retail. Ini adalah fungsi ataupun tugas pokok yang pertama dari distributor. Kemudian tugas berikutnya yang juga menjadi tanggung jawab distributor adalah mengumpulkan dan juga menganalisis data pasar. Dengan pengamatan terhadap tren,
terhadap perilaku konsumen, terhadap penjualan produk, maupun yang menyangkut tentang kinerja pasar secara keseluruhan. Maka data-data pasar ini tadi tentunya sangatlah penting bagi produsen. Mengapa ini penting? Karena dengan data-data tersebut, produsen akan lebih memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan permintaan pasar. Tidak itu saja. Dengan data-data pasar tadi, maka produsen akan bisa mengidentifikasikan berbagai peluang dan juga tantangan yang ada di pasar. Bahkan dengan data-data pasar tadi, maka produsen juga dapat merumuskan berbagai strategi pemasaran yang paling sesuai dan paling efektif. Kemudian tugas berikutnya yang juga harus diemban oleh distributor adalah mengelola inventaris dan juga stok produk. Mengelola inventaris ini tidaklah mudah. Oleh karena itu, distributor harus mampu mengelola inventarisnya dengan efisien. Tentu ini memiliki maksud, di mana dengan pengelolaan inventaris yang efisien, ini akan dapat menghindari, utamanya menghindari tentang terjadinya kekurangan stok. Dan kita tahu bahwa adanya kondisi di mana stok mengalami kekurangan, ini bisa saja memunculkan potensi hilangnya penjualan. Ataupun juga sebaliknya, terjadi kelebihan stok. Apabila terjadi kelebihan stok, ini juga bisa memunculkan berbagai jenis kerugian, utamanya kerugian dalam aspek finansial. Dan tugas yang keempat dari distributor adalah memberikan layanan penjualan kepada pelanggan. Layanan pelanggan yang baik tentu akan meningkatkan tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan. Dan di samping itu juga akan meningkatkan loyalitas dari pelanggan terhadap merek ataupun produk-produk yang dijualnya. Itu tadi merupakan beberapa tugas yang memang menjadi tanggung jawab distributor. Selanjutnya, ketika kita akan menelaah lebih jauh tentang distributor ini, tentu ada baiknya kita mengenal tentang beberapa jenis distributor ini. Di dalam praktik bisnis, ada beberapa jenis distributor yang perlu untuk kita pahami bersama. Dan di antara jenis-jenis distributor yang ada, yang pertama adalah distributor grosir. Distributor grosir
itu merupakan jenis distributor yang membeli produk-produk dalam jumlah yang besar dari produsen. Dan setelah mereka membeli produk dalam jumlah besar dari konsumen ataupun dari produsen, maka kemudian distributor grosir ini akan menjualnya kembali dalam jumlah yang juga besar kepada pengecer atau kepada toko-toko yang lain. Distributor grosir ini biasanya menyediakan berbagai produk dalam jumlah yang besar, namun diikuti dengan adanya potongan harga. Ini adalah jenis distributor grosir. Di samping ada distributor grosir seperti yang kita sampaikan tadi, ada pula yang disebut dengan distributor eceran. Untuk distributor eceran ini, mereka memiliki hubungan secara langsung dengan konsumen ataupun pengguna akhir. Pada umumnya, distributor eceran ini membeli beragam produk dari grosir ataupun produsen, dan setelah mereka membelinya, mereka akan menjualnya kembali secara langsung kepada konsumen melalui berbagai tempat, berbagai metode, ataupun berbagai cara menjualnya. Dan biasanya mereka bisa menjual produk-produk yang telah dibelinya tadi melalui bisa saja toko fisik, toko online, ataupun outlet retail lainnya. Dan distributor eceran ini juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan produk dalam jumlah yang lebih kecil dan melayani permintaan langsung dari konsumen. Kemudian jenis distributor berikutnya yaitu distributor spesialis. Untuk distributor spesialis ini, mereka biasanya memiliki tingkat pengetahuan yang lebih mendalam tentang produk-produk yang dijualnya. Di samping itu, distributor spesialis ini juga melayani pasar yang sangat tersegmentasi. Misalnya saja, distributor yang menjual produk-produk kesehatan. Kemudian ada juga distributor yang mengkhususkan kepada penjualan barang-barang elektronik. Atau bisa pula distributor yang khusus menjual produk-produk yang berkaitan dengan kecantikan dan sebagainya. Distributor spesialis ini dalam beroperasinya juga menawarkan berbagai layanan yang lebih intens dan khusus bagi konsumennya. Utamanya adalah konsumen yang memiliki kebutuhan maupun preferensi khusus terhadap produk-produk yang dijual.
Dan jenis distributor yang terakhir yaitu distributor tunggal. Yang mana distributor tunggal ini pada umumnya memiliki perjanjian yang sifatnya eksklusif dengan produsen yang memberikan mereka hak eksklusif pula untuk mengedarkan dan juga menjual produk-produk yang diperjanjikan tersebut di wilayah-wilayah ataupun kondisi-kondisi yang telah disepakati di dalam perjanjian. Nah, kalau kita ingin ataupun telah menjadi distributor, maka tentunya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai distributor ini diperlukan berbagai kemampuan khusus ataupun keahlian khusus. Pertanyaannya adalah keterampilan-keterampilan ataupun keahlian-keahlian apa yang memang sangat penting bagi distributor ini. Di antara kemampuan, keahlian ataupun keterampilan yang harus dimiliki oleh distributor, yang pertama bahwa distributor harus memiliki kemampuan untuk bernegosiasi dengan baik. Distributor harus memiliki kemampuan untuk menentukan mekanisme perhitungan yang kompetitif. Di samping itu, distributor juga harus memiliki kemampuan untuk menciptakan batasan-batasan antara pembeli dan juga penjual secara jelas, sehingga akan tercipta situasi bisnis yang lebih mengedepankan sudut pandang profesionalitas. Ini adalah keahlian yang pertama. Kemudian kemampuan yang kedua yang juga harus dimiliki oleh distributor yaitu kemampuan dalam hal berkomunikasi. Distributor sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya juga harus memiliki kemampuan dalam menjalin networking, menjalin hubungan antara pelanggan dengan penjual yang sehat. Ini utamanya adalah untuk terus menciptakan keberlanjutan dari proses bisnis itu sendiri agar tercipta transaksi yang sifatnya terus berulang. Tentu ini akan sangat membutuhkan terjalinnya komunikasi agar terbentuk kepercayaan dan juga hubungan baik antara pembeli maupun penjual produk. Kemudian berikutnya, distributor juga harus memiliki keterampilan dalam hal ketelitian. Dalam hal ini, distributor harus memahami dengan benar utamanya dalam hal kondisi keuangan perusahaan. Sehingga dengan ketelitian, maka kondisi keuangan perusahaan pun akan dapat diketahui, utamanya yang berkaitan dengan kapan harus berinvestasi dan kapan harus memesan ulang produk-produk yang akan ditawarkan. Kemudian keahlian yang keempat ataupun kemampuan yang harus dimiliki oleh distributor selanjutnya yaitu kemampuan dalam bertahan
dalam situasi persaingan yang semakin ketat. Dalam hal ini, distributor harus mampu melakukan berbagai aktivitas yang mana aktivitas itu sifatnya ekstra, khususnya dalam mencatat riwayat. Apa riwayat itu? Riwayat pesanan, dan menciptakan kondisi di mana konsumen akan bersedia untuk melakukan pembelian secara berulang. Dan kemampuan pokok yang juga harus dimiliki oleh distributor berikutnya adalah distributor harus menguasai strategi pemasaran. Distributor sangat-sangat perlu untuk menguasai berbagai strategi, utamanya strategi pemasaran yang paling efektif dan paling sesuai dengan karakteristik produk-produk yang dijualnya. Dan di dalam penguasaan strategi pemasaran ini, di antara yang penting juga adalah kemampuan dalam hal pemanfaatan teknologi, utamanya pemanfaatan teknologi digital. Karena kita semua tahu bahwa konsumen saat ini dan ke depan kecenderungannya sangatlah tinggi, di mana mereka akan semakin memanfaatkan teknologi digital dalam melakukan berbagai transaksi. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang apa itu distributor. Mudah-mudahan ini membawa manfaat yang besar bagi kita semua, dan jangan lewatkan tayangan-tayangan tentang pembahasan berbagai topik-topik bisnis yang lain pada sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, subscribe, dan tentu saja jangan lupa share. Terima kasih.